Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian materi fungsi pada aplikasi Maple. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan fungsi pada Maple. Nah, pertama-tama, apa sih fungsi pada Maple? Fungsi pada Maple adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau ring. Suatu himpunan bagian F dari A kali B disebut fungsi dari A ke B jika dan hanya jika merelasikan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Simbol F sama dengan A ke B. Himpunan A disebut DF, domain atau daerah asal. Himpunan B disebut CF atau domain atau daerah kawan. Himpunan anggota B yang berpasangan dengan A disebut RF, ring atau daerah hasil. Jika A elemen A, maka anggota B yang menjadi pasangan A disebut image atau bayangan oleh F. Ditulis B sama dengan FA. Dua fungsi. Jika F dan G adalah fungsi yang didefinisikan pada domain D, maka fungsi F dan G dikatakan sama. Ditulis F sama dengan G jika dan hanya jika FA sama dengan GA untuk setiap A elemen D. Simbol F sama dengan A ke B. Simbol G sama dengan C ke D. F sama dengan G, JHJ, DF sama dengan DG atau A sama dengan C dan FA sama dengan GA untuk setiap A elemen DF dan untuk A elemen DF sama dengan DG. Macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi onto atau fungsi surjektif. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi onto atau fungsi surjektif jika dan hanya jika ring F sama dengan B atau FA sama dengan B. Kedua, fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Suatu fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda di A mempunyai bayangan yang sama. FA sama dengan B. Fungsi satu-satu JHJ FA sama dengan F aksen, maka A sama dengan A aksen. Yang ketiga, fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sama dengan fungsi onto atau fungsi surjektif dan fungsi satu-satu fungsi injektif. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax plus b dengan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis. 2. Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan k, dengan k adalah sebuah konstanta atau skalar. Berapapun nilai x disubstitusikan, nilainya selalu sama atau konstan, yaitu k. Grafik dari fungsi ini berupa garis mendatar sejajar sumbu x. 3. Fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi memetakan setiap anggota ke dirinya sendiri secara umum. Fungsi identitas ditulis sebagai fx sama dengan x. Grafik dari fungsi identitas adalah grafik yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu x. 4. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan koefisien x kuadrat, yaitu a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk kurva parabola.
Sebelum saya menjelaskan penggunaan aplikasi Maple di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada pada aplikasi Maple. Aplikasi Maple yang kami gunakan adalah aplikasi Maple 13, dan mengenai aplikasi Maple 13 ini terdapat 4 bagian menu utama. Yang pertama yaitu menu bar, di mana menu bar ini terletak pada bagian paling atas dari tampilan jendela Maple yang terdiri dari file, edit, view, insert, format, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada toolbar, di mana menu toolbar ini berada di bawah menu bar. Nah, di mana menu toolbar adalah menu-menu yang akan digunakan dalam operasi pada Maple. Nah, yang ketiga itu ada palet. Palet ini merupakan kumpulan tombol yang mewakili ekspresi maupun operator yang telah ditetapkan sebagai operator matematika. Kemudian yang keempat ada lembar kerja atau logsheet. Kita bisa mengklik menu dokumen atau logsheet. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada aplikasi Maple. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengaplikasian materi fungsi pada aplikasi Maple. Jadi untuk yang pertama itu bagaimana sih cara menuliskan fungsi. Cara menuliskan fungsi itu ada 3 cara. Jadi yang pertama itu adalah dengan menggunakan template. Nah, template-nya sendiri itu ada di expression di sebelah sini. Di sini. Misal kita pakai yang ini. F.2 sama dengan A strip Y. Jadi misal kita mau ganti A-nya itu dengan X, kemudian kita mengganti Y-nya itu dengan X kuadrat plus 3X negatif 1. Kemudian kita enter. Sama halnya dengan kita mempunyai 2 variabel, di mana kita menggunakan fungsi ini, template fungsi ini, mana kita ganti A-nya dengan X, kemudian kita ganti B-nya itu dengan Y, kemudian kita sama seperti yang misal pertama X plus Y. Udah, jadi kayak gini. Dengan menggunakan template ini mudah banget. Yang kedua yaitu dengan menggunakan sintaks. Nah, kalau dengan sintaks ini kita tulis seperti biasa, F.2 sama dengan X kuadrat plus 2X kemudian plus 3 misal astagfirullah salah, plus 2X plus 3, kemudian di enter. Sama halnya kayak kita mencari dengan fungsi 2 variabel, dimana F.2 sama dengan dalam kurung X, Y, tutup kurung, kemudian strip X plus 2Y, kemudian di enter. Selanjutnya yaitu kita menggunakan cara konversi, dimana kita pertama-tama kita tuliskan F.2 sama dengan X, misal X kuadrat, kemudian plus 3X plus 4. Kemudian kita ini di klik kanan, kemudian menggunakan conversion, kemudian operator X. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu nggak bisa ya.
Selanjutnya yaitu gimana sih cara untuk memfaktorkan suatu fungsi. Jadi cara memfaktorkan suatu fungsi. Misal ada contoh soal, tentukan faktor dari fx sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 4. Nah, untuk menuliskannya kita tuliskan saja, misal kita menggunakan solve fx solve dalam kurung x kuadrat kemudian negatif 4x plus 4 tutup kurung, kemudian di enter. Inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya gimana cara untuk bagaimana cara menentukan nilai suatu fungsi ketika x sama dengan k konstanta. Misal ada contoh, tentukan nilai dari f6 untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat negatif 4x plus 4. Kemudian kita enter saja kayak biasa. Ini contohnya, ini error karena ini adalah contoh soal. Ini nggak apa-apa. Untuk jawabannya kita tuliskan seperti biasa, fungsinya f(2) sama dengan x strip negatif 4x plus 4. Nah, kemudian tinggal di enter. Kemudian tuliskan saja apa yang tadi di soal. Kita kan mau mencari f6. F6-nya berapa? Jadi kita tulis f6 titik koma. Sorry, ini soalnya kurang x kuadrat. Jadi kita enter dulu, kemudian kita cari. Nah, misal sama aja kayak misal kita mencari f1-nya berapa sih? Tinggal tulis f1 titik koma, kemudian di enter. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang terakhir adalah cara untuk menentukan nilai konstanta dari suatu fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Ini ada soal tentukan, sama aja kayak tadi, tentukan nilai a jika fx itu sama dengan x kuadrat kemudian negatif ax plus 4 dengan f6 itu sama dengan 16. Kita pakai contoh yang tadi. Ini adalah soalnya, guys. Ini adalah soalnya. Kemudian untuk expressionnya itu kita tinggal menuliskan seperti biasa, fx sama dengan x strip x kuadrat kemudian negatif a dikali x plus 4. Kemudian kita enter f6. Kita kan mau cari f6 nya tadi, kemudian di enter.
f x kuadrat. Sorry tadi salah ketik, ini nggak usah dikasih dot. Kemudian hasilnya tinggal ditulis solve dalam kurung 40 negatif 6a sama dengan 16. Kemudian di enter dan ketemu bahwa nilai A itu jadi nilai A itu sama dengan 4. Jadi sekian, mungkin selanjutnya akan dibahas dengan teman saya, itu Amel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi fungsi. Operasi fungsi di sini sama halnya dengan operasi penjumlahan dua bilangan. Misal ada bilangan A dan B yang dijumlahkan untuk memperoleh suatu bilangan baru, yaitu hasil dari A plus B. Sama dengan fungsi, di sini dua buah fungsi juga dapat dioperasikan untuk memperoleh sebuah fungsi baru. Operasi fungsi ini terdiri dari 4 hal, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian yang didefinisikan seperti pada layar. Yang pertama di sini itu fungsi f ditambah fungsi g sama dengan fx tambah gx. Yang kedua ini pengurangan kedua fungsi, yang ketiga ini perkalian dua fungsi, dan yang keempat ini pembagian dua fungsi. Di sini saya menggunakan fungsi f dan fungsi g. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada dua buah fungsi fx dan gx, di mana fungsi x sama dengan 2x min 5 dan gx-nya sama dengan 4x. Kita akan coba untuk jumlahkan, kurangkan, kali, dan membagi kedua fungsi ini. Tapi sebelum itu, penulisan fungsi pada Maple itu dinotasikan dengan f.2 sama dengan x panah, baru kita masukkan fungsinya 2x min 5. Itu juga dengan fungsi gx nya, yaitu g.2 sama dengan x panah 4x. Nah, pertama kita akan jumlahkan. Jadi fx ditambah gx, hasilnya adalah 6x min 5. Kemudian fx min gx, hasilnya adalah negatif 2x min 5. Selanjutnya kita kalikan fx dan gx nya. Nah, perkalian pada Maple itu menggunakan bintang. Jadi fx kali gx adalah hasilnya. Lalu yang terakhir kita akan membagi kedua fungsi tersebut. Selanjutnya kita akan membagi kedua fungsi tersebut. Fx slice atau dibagi gx, hasilnya 1/4 kali 2x min 5 per x. Jadi penjumlahan dari fungsi fx 2x min 5 dan fungsi gx 4x adalah ini 6x min 5, dan fx 2x min 5 dikurangi gx 4x itu hasilnya negatif 2x min 5. Lalu fx 2x min 5 dan gx 4x dikali itu hasilnya 4 kali 2x min 5x. Lalu fx 2x min 5 dibagi gx 4x itu hasilnya 1/4 dikali 2x min 5 per x. Kita coba satu contoh soal lagi, tapi sebelumnya di restart. Misalnya
ini fungsinya. Saya punya dua fungsi, fx sama dengan x kuadrat min 3 dan gx 8x. Misal di soal disuruh tentukan hasil jumlah, pengurangan, perkalian, dan juga pembagiannya. Kita tinggal input saja, fx sama seperti tadi, fx ditambah gx. Sebentar. Nah, selanjutnya fx dikurangi gx, kemudian fx dikali gx, dan yang terakhir fx dibagi gx. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar perhatikan penulisan yang benar itu seperti apa, karena kalau ada yang beda sedikit saja nanti hasilnya bisa tidak muncul seperti tadi. Selanjutnya saya akan membahas fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi fx dan gx hingga mampu menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk rumus fungsi komposisi, operasi fungsi komposisi tersebut biasa dilambangkan dengan bundaran dan dapat dibaca komposisi atau bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat terbentuk dari fx dan gx, yaitu f bundaran gx yang artinya g dimasukkan ke f, g bundaran fx yang artinya f dimasukkan ke g. Selanjutnya ada fungsi inverse. Fungsi inverse terjadi karena suatu fungsi yang dinotasikan dengan fx mempunyai relasi dari setiap himpunan A ke B, setiap himpunan B menjadi dari setiap himpunan A ke setiap himpunan B menjadi suatu fungsi inverse dan dinotasikan dengan fx memiliki relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Di sini ada rumus fungsi inverse, ada rumus fungsi awal fx dan fungsi inverse. Untuk soal yang nomor pertama itu di sini kita tuliskan f titik 2 sama dengan x arrow atau panah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 5 titik koma, dan hasilnya fx ng titik 2 sama dengan x, titik 2 sama dengan x arrow atau panah lagi 3x min 2 titik koma, kemudian buka kurung g bundaran f buka kurung a, karena yang di sini dicari nilai a nya, titik 2 titik koma, kemudian hasilnya 6a pangkat 2 plus 9a dikurangi 17. Buka kurung g bundaran f buka kurung a sama dengan negatif 11 titik koma. Kemudian kita solve, buka kurung persen koma buka kurung a tutup kurung titik koma, hasilnya yang itu setengah koma min 2
lalu OP buka kurung lagi 1 tutup kurung. Nah, untuk yang soal nomor 2, nah ini kita restart terlebih dahulu. Soal yang nomor 2 yaitu soal inverse fungsi. Untuk f titik 2 sama dengan x arrow atau panah buka kurung 2 dikurangi 3x tutup kurung per 4x ditambah 1 titik koma. Nah, itu hasilnya. Dan kemudian y sama dengan titik 2, mohon maaf, titik 2 sama dengan fx kita enter, dan hasil memperoleh y titik 2 sama dengan 2 min 3 per 4x plus 1. Kemudian kita isolate buka kurung persen koma x tutup kurung, mohon maaf, tutup kurung titik koma, enter. X nya sama dengan 2/3. Kemudian kita substitusikan y sama dengan x, buka kurung y sama dengan x, RHS buka kurung persen tutup kurung titik koma. Mohon maaf, kemudian kita substitusikan buka kurung y sama dengan x, RHS buka kurung persen tutup kurung titik koma, hasilnya 2/3. Kemudian kita cari f inverse nya. F inverse kemudian di sini f inverse titik 2 sama dengan unapply buka kurung persen koma x tutup kurung titik koma, kemudian f inverse buka kurung mohon maaf x min 2 tutup kurung titik koma. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. F inverse-nya adalah x, Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.